1937. Keesokan harinya, di grup Cu, Jimmy memimpin rapat untuk pertama kalinya. Semua petinggi hadir, termasuk Grace, Linda Ko, dan Lian Chen. Pada kesempatan itu, Jimmy mengungkapkan apa yang pernah ia dengar saat makan siang iga bakar, di mana dua karyawannya sedang bergosip. Maka, ia berkata dengan tegas, "Saya tekankan, terutama untuk Departemen Pemasaran. Dimulai dengan hari ini, kalian tidak perlu takut lagi hasil kerja kalian diakui orang lain. Dan setiap pekerjaan yang kalian peroleh, maka perusahaan akan membagi keuntungan sebesar 10%. Lydia yang mendengar ini menundukkan kepalanya. Ia tahu yang melakukan semua itu adalah ia. Namun, pamannya masih menjaga harga dirinya dengan tidak menunjuk langsung ke arah ia. Jimmy melanjutkan, "Tolong, Departemen, Admin, dan Humas untuk membuatkan pengumuman resmi soal ini. Jika ada pemimpin yang mengambil hasil kerja mereka, laporkan, maka hari itu juga pemimpin itu akan dipecat," ancam Jimmy Cu. Georgie diam, namun para petinggi lain merasa sangat senang dengan keputusan ini. Grace Lu pun bangkit, lalu berkata setelah diberi waktu oleh Jimmy, "Saya Grace Lu, sebagai wakil direktur membawahi Departemen Marketing dan Operasi, menekankan apa yang disampaikan direktur akan mulai efektif hari ini. Kalian bersamaku akan mengadakan rapat di setiap akhir minggu untuk mengevaluasi kinerja kalian. Jika kinerja kalian tidak mencukupi untuk perusahaan, maka aku sampaikan di rapat ini kalian lebih baik mengundurkan diri." Sifat keluarga Lu dan Lee nyak keluar. Penuh ketegasan dalam bisnis, tidak memiliki rasa kasihan pada orang-orang yang hanya mencari keuntungan di perusahaan. "Apakah ada yang merasa keberatan?" tanya Grace. Semua direktur dan petinggi lain mengangguk menyetujui perkataan Grace. Lalu Grace berkata kembali, "Keuangan sementara dipimpin Nona Linda Ko. Kalian bisa memanfaatkan keuangan untuk mengembangkan perusahaan ini. Dan aku menjamin keuangan tidak terbatas. Namun, kalian harus ingat untuk jujur, jika kami temukan adanya penyelewengan, maka kalian akan menyesalinya." Semuanya pun mengangguk. Salah satu direktur operasi berdiri bertanya, "Wakil direktur, apakah untuk pengajuan pada keuangan, kami harus mengajukan kepada Anda lebih dahulu?" Grace menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Nona Linda Ko adalah direktur keuangan. Maka, kalian mengajukan rencana penggunaan dana padanya. Mengapa harus kepadaku? Nanti aku akan tahu dana keluar dari Nona Linda Ko, atau sebelum keluar dia akan berkoordinasi padaku jika itu dianggap penting." Direktur tersebut tersenyum menjawab, "Saya setuju, supaya ada efisiensi dalam waktu. Karena departemen kami terkadang membutuhkan dana mendadak jika terjadi sesuatu di lapangan." Grace pun tersenyum menjawab, "Itu dana taktis. Seharusnya direktur sudah membuat anggaran itu sejak pertama anggaran diajukan. Silakan ajukan dana taktis sebesarnya jika tidak digunakan setelah proyek selesai. Dana harus dikembalikan ke kas kantor." Direktur menjawab senang, "Baik wakil direktur, aku menjamin penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya. Jika terjadi penyelewengan, maka engkau bisa menghukumku dan keluargaku." Mendengar ini, Grace tersenyum menjawab, "Aku menghargai kata-katamu dan kita lihat ke depan karena perusahaan ini berdiri di keluarga Lee, keluarga Lu, dan keluarga Chu. Jadi, aku pikir
Yang berani bermain-main pada kami berarti sudah siap menerima resikonya. Para petinggi nampak terkejut menatap Grace Lu. Grace kembali berkata, pemilik saham di perusahaan ini adalah keluarga Chu, Lee dari ibu kota, dan Lu dari Qingzhou. Tentu kalian mengetahui siapa keluarga ini, bukan? Semua petinggi mengangguk dalam hati mereka yang ingin berbuat curang karena melihat Grace, Linda, dan Lian yang masih muda dapat ditipu dengan mudah. Namun, mengingat keluarga di belakang mereka, niat mereka dibuang jauh-jauh. Grace Lu memahami pikiran orang-orang ini, lalu ia berkata, tadi direktur sudah menyampaikan memberikan 10% dari keuntungan untuk setiap marketing yang mendapatkan kontrak kerja. Dan kebiasaan keluarga Lee dan Lu adalah membagi keuntungan lain pada kalian di akhir tahun, dan ini akan kita jalankan pada grup ini. Jadi, jangan berpikir untuk berbuat curang, namun bekerjalah lebih keras agar perusahaan mendapatkan keuntungan besar hingga kalian juga dapat menikmati pembagian keuntungan di akhir tahun. Semua petinggi tersenyum senang. Begitulah pertemuan diakhiri tanpa banyak protes dari para petinggi yang dirotasi kedudukannya. Sementara Lian Chen mendapat ilmu baru dari Grace, ia pun mencatat semua dan mengingat apa yang terjadi dalam rapat. Ini seperti yang Sinta-san ajarkan padanya. Jimmy kembali ke ruangannya. Begitu juga dengan Grace Lu memasuki ruangannya. Saat mendekati makan siang, Grace mendatangi ruangan Jimmy Chu. Mengetuknya setelah mendapat izin masuk, ia membuka pintu lalu berkata, Paman, kakek buyut Julian Lu mungkin sebentar lagi tiba di Jiangling. Apakah kita tidak pergi menuju ke puncak Abah? Jimmy tersenyum menjawab sembari melirik jam di tangannya. Tentu, engkau bisa pergi dahulu biar aku menyusul. Grace menggelengkan kepalanya lalu menjawab, aku datang bersama Lian hari ini. Jadi mobil Lia yang akan membawa pulang. Aku hanya bisa menumpang mobilmu, Paman, jika engkau tidak keberatan. Jimmy berdiri lalu berkata, kalau begitu, mari kita berangkat, ajaknya. Sementara di puncak Aba, Roslyn dan Anita sedang berbincang di taman belakang. Cecilia yang baru datang duduk dan bertanya pada Anita, Ibu, Sinta ke Jiangnan menjemput kakek buyutku sendiri? Anita tersenyum melihat wajah khawatir Cecilia lalu ia menjawab, tidak sendirian. Ia ditemani Vandu dan Pangye. Mendengar ini Cecilia tersenyum. Ia pun berkata, syukurlah kalau begitu. Tentu mereka sudah tiba di Jiangnan sekarang. Anita mengangguk membenarkan. Bagaimana jika kakek buyutku menolak ikut Sinta? Tanya Cecilia lagi. Anita tertawa kecil sembari menjawab, menantuku, kakek Julian tidak akan berani menolak perintahku sebagai pewaris tahta. Ia akan ikut dengan sukarela bersama Sinta. Cecilia dan Roslyn menatap Anita meminta penjelasan lebih lanjut. Keluarga Lu itu keras dalam aturan. Kakek Julian sangat memahaminya. Tuan besar dan pewaris tahta adalah dua orang yang tidak boleh ditolak perintahnya. Ditambah dengan Vandu dan Pangye ikut bersama Sinta. Tentu kakek Julian dapat mengenal kedua orang itu. Jelas Anita lagi. Cecilia dan Rose mengerti. Cecilia berkata, begitu keraskah aturannya? Apakah putriku Tania nanti akan menjadi seperti ibu? Tanyanya. Anita mengangguk lalu menjawab, cucuku mungkin melebihiku dalam segala hal. Ia memiliki kekuatan dari ayahnya. Ia memiliki keluarga Lee di belakangnya dan keluarga Lu di depannya. Cecilia menjawab, tidak ada bedanya dengan Frank Lee, memiliki keluarga Lu di depan dan Lee di belakangnya. Anita tersenyum menganggukkan kepalanya. Ia akan seperti ayahnya, memiliki semuanya. Roslyn bertanya, kenapa keluarga Lee suka berpenampilan seperti orang miskin? Anita Lu menatap ke arah Roslyn lalu menjawab, keluarga Lee memang suka menutup identitasnya. Pertama, untuk menguji dirinya sendiri bisakah berhasil tanpa mengandalkan nama keluarga? Karena jika membawa nama keluarga, maka banyak hal bisa didapat dengan mudah. Kedua,
Mereka ingin berbagi pada rakyat tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Bahkan, aku pernah menjadi istri tukang kebun yang menemukan harta karun dan membaginya pada rakyat di desa itu. Ketiga, ada hal yang ingin mereka raih, namun sangat sulit karena tidak ingin menyakiti orang lain. Hal ini pernah putraku lakukan pada putrimu. Ia menghabisi sel advert dan sudah mendaftarkan gugatan hak akses Tania. Roslyn melongo sampai terbuka mulutnya. Cecilia sudah tahu cerita tentang sel advert yang diambil alih. Anita tersenyum menatap Roslyn. Ia pun berkata, "Tadi aku sampaikan, mereka keluarga Ali tidak akan menyakiti orang jika tidak diganggu. Walau sel advert diambil alih setelah menang gugatan hak akses Tania, maka sel advert akan dikembalikan. Namun, masalah itu juga melibatkan Lo dan CO Construction yang dihabisi oleh Tang Hai dan suamiku berdua." Cecilia tertarik, lalu bertanya, "Bagaimana ceritanya tentang Lo dan Co Construction itu?" Anita menjawab, "Saat itu baru selesai acara Chenbeng. Putraku baru tiba di Jiangling sore harinya. Lalu di malam harinya ia memerintahkan Tang Hai untuk menghabisi perusahaan itu dan mengirim penghuninya menjadi gelandangan. Saat perintah itu turun, Tang Hai-san sedang bersama kami, jadi suamiku ikut mendengar perintah itu. Setelah menutup telepon, suamiku meminta Tang Hai besok pagi sudah di rumah untuk melaksanakan perintah. Suamiku memang hobi mempermainkan sebuah perusahaan yang coba mengganggu keluarganya. Biasanya ia hanya mengambil apa yang menjadi hak keluarganya, tidak mengirim pemilik ke jalanan. Maka pagi itu mereka memulai aksi memborong saham kosong dan mengganggu Lo dan Co Construction. Ada perlawanan dari perusahaan itu. Uang mereka tidak cukup untuk menambal lubang yang dibuat Tang Hai. Hanya 4 jam perusahaan itu tumbang dan dinyatakan bangkrut." Roslyn ingat waktu itu, lalu berkata, "Begitu mudah bagi keluarga Lee untuk mengambil apa yang mereka mau." Anita mengangguk. Jika isi keluarga Lee bajingan, maka negara ini akan kacau. Hampir 75% perekonomian negara ini dikuasai keluarga Lee. Jika sedikit mereka memberontak, maka negara akan kolap. Cecilia ikut menjawab ibunya. "Ibu ingat bagaimana ia menghentikan keluarga Chan dan Chin. Tidak satu pun dari mereka yang disakiti kecuali putra mereka, Leo Chin. Keluarga Lee bertindak jika disinggung. Mereka tidak akan mengganggu bisnis orang selama mereka tidak diganggu." Yang menjadi pertanyaanku, bagaimana jika orang yang tidak tahu bahwa perusahaan itu milik keluarga Lee? Tanya Cecilia pada Anita. Anita menjawab, "Keluarga Lee berbisnis dengan jujur, tidak pernah menggunakan kekuasaannya. Jika kalah dalam tender, mereka akan mundur dengan terhormat selama tender itu jujur. Banyak yang mengganggu keluarga Lee, terutama keluarga luar. Namun keluarga Lee di ibu kota tidak mengambil tindakan kecuali sudah menyakiti fisik keluarga Lee." Cecilia mengerti. Begitu juga dengan Roslyn menjadi semakin takut. Hari semakin tinggi. Cecilia berkata, "Seharusnya Sinta sudah dalam perjalanan pulang ke Jiangling." Anita menjawab, "Mereka sudah dalam perjalanan bersama kakek Julian dan putranya Andrew Lu. Mereka sebentar lagi sudah tiba di sini." Roslyn dan Cecilia kaget mendengar kata-kata Anita Lu tentang adik yang berarti paman ayahnya. Neneknya selama ini tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Anita memahami keterlanjutan mereka lalu berkata, "Bibi Rani menutup diri karena perintah ayahnya. Jadi ia tidak pernah mengatakan siapa keluarga dan memiliki adik laki-laki." Roslyn mengangguk. "Ibu tidak pernah mengatakan ia memiliki adik laki-laki." Anita tersenyum menjawab, "Karena perintah kakek Julian, maka semuanya tertutup. Dan itu sebuah kesalahan memutus hubungan keluarga yang seharusnya bersatu agar kuat. Ini malah terpisah dan menjadi lemah, sehingga mudah diinjak-injak orang lain." Cecilia dan ibunya mengangguk membenarkan. Sementara itu dari pavilion Leonie bersama Renat keluar. Wajah Leonie begitu cerah, lalu berkata, "Kakak, Sah,
Paikan, terima kasih ku pada putra kita karena mengirim Tuan Fu ke sini. Anita tertawa mendengar kata-kata Leoni, lalu ia menjawab, jika aku bisa menghubunginya, maka menantumu ini akan lebih dahulu memintanya padaku. Cecilia memerah wajahnya. Ia cepat mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, bagaimana ibu hasil pengobatanmu? Leoni tersenyum menjawab, Tuan Fu memang dokter terbaik. Sekarang aku sudah dapat merasakan gerakan energiku. Reinhard duduk lalu berkata, selama itu tidak digunakan untuk memukulku. Semua tertawa mendengar canda Reinhard. Pada saat itu, telepon Rani berbunyi ada pesan masuk. Anita melirik dan membuka pesan dari Sintasan. Bibi, kami sudah di Jiangling bersama kakek, buyut. Julian sedang menuju ke puncak Kaba, kata Sinta.